Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab manajemen persediaan. Saya Melia Dona Rizky Ramadan. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen persediaan. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan adalah pengendalian persediaan atau inventory control. Karena kebijakan persediaan secara fisik akan berkaitan dengan investasi dalam aktiva lancar di satu sisi, dan di sisi yang lain adalah pelayanan kepada pelanggan. Jadi persediaan itu apa sih? Persediaan adalah bahan-bahan atau barang-barang atau sumber daya organisasi yang disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan persediaan ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan komponen-komponen rakitan, dan persediaan MRO. Dan kelima persediaan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Dan manajemen persediaan itu apa sih? Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang lainnya, sehingga di satu pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi dan di lain pihak investasi persediaan material atau barang lainnya dapat ditekan secara optimal. Jadi gimana perusahaan tersebut tidak kekurangan bahan atau material atau barang-barang itu sehingga operasionalnya nggak keganggu, dan gimana perusahaan itu mengatur juga nggak kebanyakan numpuk persediaan gitu loh. Jadi biaya-biaya itu bisa ditekan. Jadi bagaimana kita mengatur bahan itu nggak kekurangan dan juga nggak kelebihan tuh. Saya Muhammad Adam Maulana Syahputra, NIM 180897. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manajemen persediaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari manajemen persediaan, yang pada hakikatnya manajemen persediaan itu adalah aktivitas untuk menjaga kelancaran proses produksi guna untuk memenuhi permintaan pasar, dan diharapkan dapat meminimalisir biaya-biaya tambahan yang dapat muncul sehingga laba perusahaan dapat dicapai dengan maksimal. Di sini menurut Montas M. Pardede ada 4 fungsi dari manajemen persediaan, yaitu yang pertama berjaga-jaga, yang kedua pemisahan operasi, yang ketiga pemantapan produksi, dan yang keempat adalah penghematan biaya pengadaan bahan. Jadi untuk berjaga-jaga dikarenakan permintaan pasar yang tidak menentu. Jadi diharapkan dari manajemen persediaan ini dapat memenuhi segala permintaan yang ada. Lalu kemudian yang kedua itu pemisahan operasi, dikarenakan dalam suatu perusahaan meliputi banyak aktivitas, jadi diharapkan dari manajemen persediaan itu dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih. Lalu yang ketiga itu pemantapan produksi, seperti saya yang katakan tadi, karena permintaan pasar yang tidak menentu, jadi proses produksi itu memerlukan kuantitas yang pasti untuk memproduksi, sehingga dalam manajemen ini kita dapat meminimalisir, dapat mengurangi biaya-biaya yang mubazir yang sebenarnya tidak diperlukan. Lalu untuk yang keempat itu penghematan biaya pengadaan bahan, karena sistem dari pemasok itu jika kita order bahan lebih banyak kuantitasnya itu akan mendapatkan potongan lebih. Jadi ada hal yang memungkinkan ketika manajemen persediaan kita bagus, kita dapat melakukan pembelian bahan dalam jumlah yang besar, sehingga di sana terdapat penghematan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain fungsi utama perusahaan melakukan manajemen persediaan, yaitu untuk menjaga kelancaran proses produksi dalam rangka memenuhi permintaan yang akan datang, tentunya perusahaan mempunyai tujuan tersendiri dalam melakukan manajemen persediaan, yaitu yang pertama memaksimalkan barang persediaan dengan biaya yang minimal. Yang kedua yaitu memastikan adanya persediaan melalui safety stock. Yang ketiga yaitu memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang keempat, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kelima,
menghilangkan ataupun mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan. Yang keenam yaitu menyesuaikan dengan jadwal produksi. Yang ketujuh, menghilangkan ataupun mengurangi risiko kenaikan harga. Yang kedelapan yaitu menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman. Yang kesembilan yaitu mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. Dan yang terakhir yaitu memperoleh keuntungan dari quantity discount. Quantity discount sendiri yaitu pengurangan harga yang ditawarkan kepada pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Hal ini dilakukan supaya pembeli terangsang untuk membeli dalam jumlah yang sangat besar. Oke, saya Aldina Hilda dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan sendiri itu ada 5 macam. Yang pertama, raw material inventory. Nah, raw material inventory adalah persediaan yang telah dibeli tapi belum dapat digunakan atau diproses. Dalam artian masih dalam bentuk barang mentah. Dan yang kedua ada work-in process inventory. Work-in process inventory ini merupakan komponen atau bahan baku yang telah mengalami beberapa perubahan tapi belum sepenuhnya selesai atau masih dalam bentuk setengah jadi. Nah, work-in process inventory ini muncul karena adanya cycle time atau waktu yang dibutuhkan untuk mengolah suatu produk. Selain itu, biasanya work-in process inventory ini juga digunakan untuk mengurangi waktu produksi dan penyimpanan, karena ketika barang itu diterima sudah dalam bentuk setengah jadi sehingga tidak membutuhkan proses yang panjang. Yang ketiga ada MRO atau maintenance repair operating inventory, yaitu inventaris yang dikhususkan untuk pemeliharaan, perbaikan dari pasokan operasional yang diperlukan untuk menjaga alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi untuk menjaga produktivitas dari pabrik tersebut. Yang ketiga ada purchase parts atau components, yaitu persediaan barang yang terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana komponen ini bisa diproses secara langsung atau dirakit secara langsung oleh perusahaan. Yang berikutnya ada finished good inventory, yang mana barang yang telah melalui seluruh proses pemrosesan dan siap untuk didistribusikan. Dengan kata lain, ini adalah barang jadi. Oke, nama saya Muhammad Haris, NIM 151133. Saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen persediaan untuk menghemat waktu dan biaya. Strategi persediaan dapat menurunkan biaya perusahaan, mengurangi kerugian, membuat usaha lebih produktif, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut ini adalah 3 langkah dasar untuk menciptakan strategi persediaan perusahaan. Yang pertama yaitu tentukan dulu berapa banyak stok yang harus disediakan. Langkah pertama adalah menentukan jumlah hari persediaan yang harus disimpan untuk setiap barang. Persediaan harus cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jumlah yang ideal bervariasi menurut jenis barang dan kebutuhan pasar. Jumlah yang tepat juga bergantung pada faktor-faktor seperti variabilitas permintaan, biaya, waktu, tunggu, kemampuan supplier, dan keakuratan perkiraan penjualan dan pemantauan persediaan. Yang kedua yaitu tentukan tempat menyimpannya. Tentukan gudang penyimpanannya dari berbagai jenis barang. Hal ini untuk mengurangi biaya distribusi barang. Pilihannya menjadi lebih rumit jika gudang tersebar di beberapa lokasi. Dalam hal ini mungkin perlu menyeimbangkan target layanan pelanggan, yaitu memiliki persediaan di dekat pelanggan terhadap biaya operasional beberapa gudang penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu tentukan strategi pembelian. Komponen penting lain dari strategi persediaan adalah bagaimana proses pemesanan dan pembeliannya. Yang ketiga yaitu tentukan strategi pembelian. Komponen penting lain dari strategi persediaan adalah bagaimana proses pemesanan dan pembelian. Ada 2 pilihan utama pendekatan, yaitu push dan pull atau pull. Pendekatan push lebih konvensional dari keduanya, melibatkan pengisian inventaris berdasarkan perkiraan penjualan. Push bisa menjadi pendekatan yang baik jika permintaan Anda stabil. Risiko utamanya adalah memiliki persediaan terlalu banyak
atau terlalu sedikit jika perkiraan penjualan salah. Yang kedua yaitu pendekatan pull, melibatkan pengisian persediaan berdasarkan permintaan. Cara ini tuh adalah lebih sederhana dan mungkin pilihan terbaik jika memiliki permintaan yang sangat variabel atau tidak pasti. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen persediaan. Yang pertama, kita dapat memenuhi kebutuhan konsumen sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar pada saat itu. Nah, dengan adanya persediaan ini, maka apabila terjadi permintaan berlebih dari konsumen, kita dapat menutupi permintaan tersebut dengan adanya persediaan yang ada di gudang. Maka dengan ini, konsumen akan merasa dihargai karena kita memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan, serta kita dapat membuat mereka loyal terhadap perusahaan yang kita miliki. Namun, untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini tidaklah mudah karena setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Maka hal ini perlu adanya sistem pelayanan yang mendukung agar membuat konsumen merasa senang terhadap produk atau jasa yang kita berikan. Nah, yang kedua, kita dapat meminimalkan risiko keterlambatan datangnya persediaan barang atau bahan yang kita butuhkan. Nah, dengan adanya persediaan yang mencukupi, apabila terjadi permintaan yang berfluktuasi dari konsumen, perusahaan masih tetap melakukan operasi sebagaimana mestinya. Karena persediaan yang ada di gudang masih bisa digunakan walaupun barang-barang untuk melakukan operasi mengalami keterlambatan. Sehingga dengan adanya persediaan tidak akan mengganggu jalannya operasi bisnis. Nah, yang ketiga, kita dapat mengontrol stok persediaan di gudang dengan baik. Sebaiknya persediaan juga memperhatikan permintaan pasar. Ini diperlukan agar tidak terjadi persediaan berlebih pada barang yang kurang diminati oleh konsumen. Nah, yang keempat, mempertahankan stabilitas atau kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Nah, dengan adanya persediaan yang mencukupi, maka apabila ada masalah dengan proses pengiriman bahan dari supplier dengan perusahaan, maka dengan adanya persediaan ini dapat mempertahankan stabilitas dan kelancaran proses operasi perusahaan, sehingga perusahaan masih dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari manajemen persediaan. Yang pertama, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai nilai dan posisi sistem informasi persediaan. Hal ini merupakan informasi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai waktu dan jumlah persediaan yang harus segera dipesan, sehingga kebutuhan operasi bisnis dapat dipenuhi. Yang kedua, keamanan persediaan akan lebih terjamin. Kemungkinan kesalahan dari nilai stok, penyelewangan, pencurian, ataupun hal lainnya. Hal ini untuk mempertahankan kontinuitas dari kegiatan produksi bisnis. Yang ketiga, permintaan konsumen dapat dilayani dengan baik. Dikarenakan sistem persediaan ini dikelola dengan sistem yang baik pula. Yang keempat, mengurangi biaya penjualan dan administrasi. Bisa melalui pemberian jasa atau pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zabroni Hasim. NIM 180810201153. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode manajemen persediaan. Pertama yaitu ABC analisis, yang dimana persediaan dibagi dengan tiga tingkatan sesuai dengan kuantitas atau peningkatan dan penurunan dolar. Contoh yang A yaitu tingkat persediaan yang memiliki dolar yang tinggi namun dengan kuantitas yang rendah. Yang B yaitu dengan dolar yang menengah namun dengan kuantitas juga yang menengah. Yang C ini biasanya tingkat dolarnya itu rendah atau harganya rendah namun kuantitas barang yang tersedia itu banyak. Terus yang kedua yaitu
rekod akurasi yang dimana terjadi proses penilaian, pemantauan, dan pelaporan yang terjadi secara berkala, yang dimana itu keunggulannya dapat meredam terjadinya fluktuasi naik turunnya penawaran dan permintaan persediaan. Namun di sini memiliki kelemahan, yaitu pembelian barang sesuai dengan sisa persediaan yang kemarin. Jadi harus mengikuti persediaan yang kemarin untuk pembelian. Sehingga metode rekod akurasi ini dapat menyebabkan biaya yang lebih besar. Yang ketiga ini cycle counting, yang dimana terjadi mencatat persediaan secara akurat melalui pengecekan yang secara berkelanjutan. Di sini contohnya hampir sama seperti yang pertama, dibagi 3. Poin A yaitu pengecekan persediaan secara sering atau 1 bulan sekali. Yang kedua ini pengecekannya jarang atau 1 kali selama 3 bulan. Yang poin ketiga, yang C ini pengecekannya 6 bulan sekali. Metode yang keempat ini control of service inventories, yang dimana metode ini sering digunakan pada perusahaan retail karena untuk menanggulangi atau meng-cross check persediaan yang hilang, rusak atau bagaimanapun, sehingga memiliki dampak yang cukup besar pada profitabilitas perusahaan dan data yang dihasilkan itu akurat. Lalu selanjutnya ada biaya adanya persediaan. Nah, di dalam biaya adanya persediaan ini ada biaya penyimpanan, biaya penambahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Nah, yang pertama ada biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya sejumlah persediaan di dalam perusahaan. Lalu ada biaya penambahan. Nah, biaya penambahan ini adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan barang yang dimulai dari penempatan pemesanan hingga tersedianya barang tersebut. Lalu pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan, yaitu biaya yang timbul karena tidak tersedianya barang persediaan pada waktu yang diperlukan. Nah, biaya ini bukan berdasarkan biaya nyata, tetapi berupa biaya kehilangan kesempatan yang termasuk dalam biaya seperti biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi dan biaya adanya tambahan dan biaya kehilangan pelanggan. Nah, lalu ada di dalam biaya penyimpanan itu, yang termasuk dalam biaya penyimpanan itu ada sewa gudang, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, dan gaji pelaksanaan gudang, dan biaya listrik, air, telepon, dan biaya modal yang termasuk dalam inventory dan asuransi kayak kerusakan atau kehilangan dan penyusutan persediaan. Lalu biaya penyimpanan persediaan ini bersifat variabel terhadap inventory yang dibeli. Nah, di dalam biaya penyimpanan ini ada rumus untuk mengetahui total biaya penyimpanan, yaitu biaya penyimpanan dikali dengan harga beli per unit dikali persediaan rata-rata, lalu ketemu total biaya penyimpanan. Lalu ada persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata ini kuantitas pemesanan dibagi 2. Nah, untuk mengetahui kuantitas pesanan, yaitu penjualan tahunan dibagi frekuensi pemesanan, lalu dibagi 2, jadi ketemu persediaan rata-ratanya. Pemesanan atau biasa disebut dengan ordering cost merupakan biaya yang timbul dikarenakan oleh suatu pemesanan pada periode tertentu. Kenapa sifatnya variabel terhadap frekuensi pesanan?
Karena semakin sering pemesanan dalam suatu periode itu dilakukan, maka semakin besar pula biaya pemesanan yang akan ditimbulkan. Di rumus yang tertera, bagaimana cara menghitung total biaya pemesanan? Di sini tertulis TOC sama dengan F dikali S dibagi Q. TOC sendiri merupakan total ordering cost atau total biaya pemesanan, yaitu dengan merumus biaya tetap dikali dalam kurung penjualan tahunan dibagi kuantitas pesanan. Untuk selanjutnya, kuantitas pemesanan yang optimal atau biasa disebut dengan Economic Ordering Quantity Model. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. EOQ atau Economic Ordering Quantity Model adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Di sini juga ada reorder point atau pemesanan ulang. Reorder point merupakan titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Nah, rumusnya adalah waktu tunggu dikali waktu tunggu dikali tingkat penggunaan ditambah safety stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Barokalilmi dan saya akan menjelaskan tentang safety stock atau persediaan pengaman. Persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang dimiliki perusahaan untuk berjaga-jaga dan memastikan persediaan agar tetap sedia. Nah, berjaga-jaga yang dimaksud tadi ialah berjaga-jaga dari dua hal. Yang pertama, perubahan tingkat penjualan. Nah, saya ambil contoh misal perusahaan masker. Pada saat ini kan banyak orang yang membutuhkan masker. Jadi tingkat penjualan dari perusahaan yang memproduksi masker akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya permintaan, maka juga produksi akan semakin meningkat. Nah, dengan adanya peningkatan ini, dengan persediaan bahan baku yang masih tersedia, nah tentu itu tidak akan mencukupi untuk menambah produksi. Maka dari itu perlu yang namanya safety stock ini untuk menutupi kekurangan bahan baku untuk produksi. Kemudian yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman. Ketika siklus pemesanan bahan baku itu terjadi, di situ memungkinkan terjadinya keterlambatan. Nah, misalkan terjadi keterlambatan sedangkan stok sudah habis, maka itu akan mengganggu jalannya produksi ataupun penjualan. Nah, dengan begitu safety stock akan menutupi kekurangan tersebut. Kemudian selanjutnya maka dari itu safety stock ini juga dimasukkan ketika menghitung persediaan awal, yaitu persediaan awal EOQ ditambah dengan safety stock. Begitu juga dengan penggunaan rata-rata yang kemudian akan ditambahkan dengan safety stock. Untuk selanjutnya yaitu untuk menentukan besarnya safety stock. Ini ada beberapa faktor, yaitu pertama faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini yaitu dengan menggunakan sejumlah bahan, seberapa besar bahan yang diperlukan pada periode kemarin. Nah, itu juga digunakan untuk periode yang akan datang. Kemudian selanjutnya faktor dugaan. Nah, misalkan ketika terjadi suatu isu, misalnya isu corona, maka dugaan dari manajer itu bahwasannya permintaan masker akan meningkat. Nah, dengan begitu maka kebutuhan bahan baku produksi juga meningkat. Nah, dari situ safety stock juga bisa ikut ditambahkan atau dinaikkan. Kemudian selanjutnya biaya. Biaya yang dimaksud ialah biaya penyimpanan. Karena biaya ini semakin banyak bahan baku yang disimpan dalam gudang, maka semakin banyak juga biaya yang diperlukan. Jadi perlu diperhitungkan biaya penyimpanan yang paling optimal. Kemudian yang terakhir yaitu keterlambatan. Nah, keterlambatan ini seperti yang saya bilang tadi, yaitu untuk menjaga berjaga-jaga dari keterlambatan, yaitu untuk keterlambatan ini kan biasanya bisa diperhitungkan atau ada lead time-nya gitu. Misal seminggu atau berapa hari. Nah, di situ perhitungannya bisa dimasukkan ke dalam perhitungan. Misalnya saya beri contoh, misal begini.
keperluan yang dibutuhkan setiap hari yaitu bahan bakunya sebanyak 10 kilogram. Nah, ketika terjadi pemesanan diperkirakan akan terjadi keterlambatan selama 5 hari. Maka safety stock bisa ditambahkan, perhitungannya bisa digunakan seperti berikut, yaitu 10 kg dikalikan 5 hari. Nah, sama dengan 50 kg. Nah, seperti itu contohnya. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.